Diamnya adalah berfikir. Berkatanya adalah berzikir. Saudaraku, pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, pangkal ibadah adalah diam, kecuali zikir kepada Allah. Kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali, Helm 14. Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa diam itu merupakan hiasan bagi orang yang pandai dan sebagai tirai bagi orang yang bodoh. Saudaraku, diriwayatkan dari Nabi Isa bin Maryam, alaihi salam, beliau berkata, setiap perkataan yang bukan zikir kepada Allah Ta'ala itu tidak ada gunanya. Setiap diam yang bukan untuk berfikir adalah kelalaian. Setiap pandangan yang bukan untuk mengambil pelajaran adalah sia-sia. Maka, beruntunglah orang yang perkataannya adalah zikir, diamnya adalah berfikir, dan pandangannya untuk mengambil pelajaran. Kitab Lubabul Adab, Usamah bin Munshis, Juz'i, Helm 79. Saudaraku, kaum Sufi kata Abu Husain al-Nuri adalah manusia yang paling bijak di antara seluruh umat manusia. Ketika banyak orang memburu karunia Allah Azza wa Jalla, sang Sufi justru banyak berdiam menyendiri merindukan keintiman dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika banyak orang menampilkan kekuatannya, sang Sufi menyendiri seraya berdoa, memohon kasih bagi mereka. Ketika Sufi Bayazid al-Bustami dipukul anak muda dengan seruling, ia justru mengganti kerusakan seruling dengan sejumlah uang dan makanan. Ketika Abu Hasan Busanji ditinju oleh seseorang, ia justru memaafkannya. Ketika Abu Ali Rutbari dipukul kepalanya oleh seseorang dengan kendi, ia malah menghiburnya, hingga orang itu lupa akan rasa malunya dan kembali riang. Saudaraku, semua itu dimungkinkan karena jalan yang ditempuh kaum Sufi adalah jalan menuju cintanya. Jalan cinta ini bukan melalui pemikiran, melainkan jalan penghayatan dan pengamalan jiwa yang bergerak tiada batas la nihayatalah. Allah Azza wa Jalla didekati melalui cinta, dan hanya melalui keagungan dan rahmat ilahi, intimasi al-uns bersamanya bisa tercapai. Saudaraku, para guru Sufi senantiasa membangkitkan sebuah sikap persahabatan yang saling menguntungkan dan pelayanan, garis bawah hikmah garis bawah kepada sesama umat manusia tanpa beda serta mendukung perkembangan kualitas-kualitas yang tersimpul dalam potensi setiap individu. Sikap dan perilaku para Sufi diikuti oleh perasaan cinta yang sejati, seperti yang terungkap secara heroik dalam kata-kata Abu Hasan al-Horokoni. Sekiranya aku dapat mati demi semua umat manusia, sehingga aku tidak perlu menunggu kematian. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakanlah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selain Engkau. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berdiamnya adalah berfikir dan berkatanya adalah berzikir untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Pikir dan zikir. Menurut saya, berpikir artinya memberikan peranan kepada akal agar menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Sedangkan berzikir artinya memberikan peranan kepada akal untuk mengingat hasil pikir yang dia lakukan. Pikir dan zikir adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan ini. Seorang siswa yang belajar bisa disebut juga sedang melakukan pikir dan zikir. Dalam hal ini memikirkan dan mengingat semua pelajaran yang ia terima. Demikian pula misalnya saat kita mengendarai kendaraan di jalan raya yang ramai. Maka kita dituntut untuk berpikir bagaimana caranya agar tidak celaka atau salah jalan sehingga mencelakakan diri kita sendiri.
Dan dalam saat bersamaan kita pun dituntut untuk melakukan zikir atau mengingat mana yang harus dilakukan saat itu. Dari analogi di atas, menurut saya adalah jelas sekali hubungannya antara pikir dan zikir dalam beramal. Sebab bila kita salah dalam berpikir, maka bisa dipastikan juga kita pun akan salah dalam berzikir, dan amalnya pun akan salah atau sia-sia. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah perintah agar berpikir dan berzikir. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia ciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah karena Tuhanmu itu sangat mulia, yang mengajar dengan kolam. Dia mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu. Qis 96 Al-Alaq 1-5. Perintah membaca pada ayat di atas, bukan hanya dalam konteks di mana Nabi disuruh oleh malaikat Jibril membaca saat turun wahyu pertama saja. Akan tetapi bisa kita tafsirkan secara luas dalam konteks masa kini, di mana membaca adalah awal dari berpikir, awal dari mencari tahu dan melakukan penyelidikan, awal dari menganalisa serta awal dari suatu pemahaman ataupun kesimpulan. Dari surah di atas kita bisa belajar banyak hal, bahwa Tuhan sendiri sejak awal tidak menyuruh manusia untuk mematikan rasio atau kemampuan inteligensianya. Sebaliknya manusia disuruh untuk membaca kekuasaan Tuhannya. Mewajibkan manusia menganalisa melalui ilmu kedokteran untuk mencari tahu bagaimana proses awal dari kelahiran manusia itu sendiri sehingga diharapkan manusia itu menjadi sadar betapa kompleks dan rapinya karya Tuhan dalam penciptaan. Karena itu secara sadar dan logis kita pun diharapkan untuk memuliakannya. Menarik memang, bahwa ayat pertama yang turun justru memerintahkan kepada manusia agar berpikir dan berzikir. Bukan sebaliknya berzikir baru berpikir. Ini artinya Tuhan ingin kita ini cerdas dan berilmu. Bukan menjadi sampah masyarakat. Menjadi orang bodoh ataupun yang menurut istilah Jim KH. Abdullah Gimnastiar, menjadi orang yang kehadirannya tidak membawa pengaruh bagi orang lain dan ketidakhadirannya justru disyukuri oleh lingkungannya. Dalam konteks agama, berzikir sering diidentikan dengan zikrullah atau mengingat Allah yang secara khusus diterapkan dalam sholat atau bacaan-bacaan seperti tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan sebagainya. Jika kita kembalikan makna zikrullah ini pada analogi sebelumnya, maka zikrullah pun harus didahului dengan tindakan pikir, yaitu menganalisa apa saja yang akan dilafazkan atau diperbuatnya dalam kerangka zikrullah. Dengan pengertian lain, bahwa untuk berzikir kepada Allah juga memerlukan ilmu atau pengetahuan yang cukup agar zikir yang dilakukan menjadi benar dan amalnya tidak sia-sia. Nabi bersabda dalam 4 hadisnya, barang siapa orang berbuat suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka perbuatannya itu ditolak. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan dalam ajaran Islam ini, yang tidak ada sumbernya dari Islam, maka urusan itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berhati-hatilah dari perbuatan yang berlebihan dalam Islam. Karena sesungguhnya kehancuran umat-umat di masa lalu diakibatkan perbuatan yang berlebihan dalam agamanya. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Tiap-tiap sesuatu yang dibuat tanpa ada petunjuknya, bid'ah, adalah sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di neraka. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, pikir sebelum zikir dalam urusan agama memiliki hubungan yang sangat erat karena menentukan amalan yang dihasilkan dari zikir tadi apakah diterima atau justru ditolak oleh Allah sebagaimana firman-Nya juga. Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Qis 18 Al-Kahfi 104.
Berzikrullah tidak hanya habis dengan sholat, membaca tasbih, tahlil dan tahmid ataupun istighfar saja. Sebab jika konteks mengingat Tuhan dibatasi seperti ini, maka akan berlawanan dengan banyak ayat Al-Quran lainnya serta bertentangan dengan pemikiran yang wajar. Ingat kepada Tuhan, zikrullah, secara luas bisa dilakukan dengan melakukan observasi atau penelitian terhadap alam semesta yang disebut sebagai arsy, singgasana Allah yang terbentang luas di hadapan kita. Karenanya Tuhan berfirman, sungguh, dalam penciptaan langit dan bumi, dan terjadinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang memiliki pikiran, yaitu, yang mengingat Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring. Qis 3 Ali Imran 190-191. Jelas secara logika sehat, tidaklah mungkin kita mampu melafazkan kalimat tasbih, tahlil atau tahmid dalam setiap waktu seperti isi lahiriah dari ayat tersebut. Karena jika demikian adanya maka tidak akan ada satupun pekerjaan lain yang bisa diselesaikan akibat ketiadaan waktu karena dihabiskan hanya untuk zikrullah tersebut. Padahal dalam firman sebelumnya Allah justru mengajak kita agar menggunakan akal pikiran dalam memahami penciptaan langit dan bumi serta malam dan siang. Saya memahami ayat ini dengan kewajiban manusia, bahkan jin, melakukan penggalian ilmu secara simultan atau terus-menerus mulai dari pagi hingga petang. Baik ketika sedang berdiri atau duduk dalam melakukan penelitian maupun dalam waktu istirahatnya. Diistilahkan dengan berbaring, guna menyibak rahasia alam semesta dengan cara menemukan teknologi modern sehingga tersibaklah kebesaran Sang Maha Pencipta yang menjadikan semuanya tanpa sia-sia. Hai masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lakukanlah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Qis 55 Ar-Rahman 33. Kekuatan di sini merupakan terjemahan dari kata sultan. Dan saya cenderung setuju dengan penafsiran kata tersebut sebagai teknologi canggih sebagaimana penafsiran sejumlah ilmuwan Islam masa kini. Jadi, kesimpulan akhir dari tulisan ini adalah hendak memberikan teguran bagi kita semua untuk mau berpikir, mencari ilmu di dalam beribadah agar apa yang dilakukan memang berguna dan mendatangkan amal di sisi Tuhan. Baik belum tentu benar. Sedangkan benar pastilah baik. Sholat subuh 2 rakaat. Jika kita tambah 2 rakaat lagi tentu secara logika baik sekali. Namun perbuatan itu justru menjadi sia-sia. Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi. Zikir itu baik. Namun jika zikir yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah atau Nabi-Nya, maka zikirnya akan nol. Bisa saja kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untukmu. Dan bisa saja kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untukmu. Karena Allah itu mengetahui sementara kamu tidak tahu apa-apa. Qis 2 Al-Baqarah 216. Hai orang-orang beriman, ikutilah seruan Allah dan ikutilah seruan Rasul apabila ia menyeru kamu. Qis 8 Al-Anfal 24. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Padahal mereka mempunyai hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Qis 22 Al-Hajj 46. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Qis 17 Al-Isra 36.